Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khonfidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Quran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-19, khatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukma al-madhkura lahu ta'alluqun bi dhalikal ismil karim. Baik. Contoh yang keberapa sekarang? Nah, baca. Bismillah. Thumma qala al-musannif rahimahullah wa amma qaulul Khalil wa Ismail alaihi salam wa huma yarfa'anil qawa'ida minal baiti Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim fa innahu tawassulun ila Allah bihadainil ismaini ila qabuli hadzal amalil jalili haitsu kana Allah ya'lamu niyatihima wa maqasidahuma wa yasma'u kalamahuma wa yujibu du'aahuma fa innahu yuradu bisami'i fi maqamid du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alati ma'nal mustajibi kama qala al-Khalil fil ayatil ukhra inna rabbi lasami'ud du'a. Masyaallah, ini luar biasa ya. Kemudian contoh yang lainnya, contoh yang ke-6 sini kata beliau rahimahullah wa amma qaulul Khalil wa Ismail alaihi assalam. Adapun ucapan Al-Khalil, siapa Al-Khalil sini? Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihi assalam. Wa huma yarfa'anil qa'ida minal bait. Dalam keadaan mereka berdua sedang mengangkat ya al-qa'id, pondasi dari al-bait, dari Ka'bah. Jadi sambil kerja ya, sambil bangun. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami terima ini ya dari kami. Ini yang kadang kita kurang ya, kita beramal soleh ya seakan-akan aman saja ya, aman saja diterima, padahal kadang kita butuh minta kepada Allah, butuh berdoa. Itu diantara yang banyak kita baca ya, saling mendoakan satu sama lain di akhir ya puasa ya, setelah selesai puasa kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum ya. Dan itu bukan hanya ibadah puasa saja, semua ibadah kita minta, dan khususnya kita yang langsung berdoa, jangan sama orang saja kita taqabbalallah, kita sendiri tidak pernah minta langsung ya, minta ya Allah terima ini Allah. Nah, itu kapan satu diterima ya, ibadah ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa itu nilainya ya. Paham ini? Bahkan ada nukilan dari sebagian ulama yang mengatakan kalau ada satu amalanku saya pastikan diterima, dia sudah mau ya, sudah ingin meninggal saja kalau dia bisa pastikan. Kita tidak ada yang bisa pastikan. Paham ini? Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sini hukum penerimaan amalan disebutkan di akhirnya, mereka tawassul menyebutkan dengan dua nama, As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa itu? Perhatikan, fa innahu tawassulun ila Allah bihadainil ismain ila qabuli hadzal amalil jalil. Sungguhnya ini adalah tawassul tawassul kepada Allah dengan menggunakan dua nama yang mulia ini untuk diterimanya amalan yang mulia ini juga. Ini tawassul yang disyariatkan ya, dengan amalan soleh, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah, seperti tawassulnya orang-orang sufi dan kuburiyun. Baik. Haitsu kana Allahu ya'lamu niyatihima wa maqasidahuma. Ya, dari sisi mana ini? Ya, pertama, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat-niat mereka, maksud-maksud mereka berdua dalam membangun Ka'bah tersebut. Dan mereka nabi, ya. Mereka nabi Ibrahim rasul. Amin.
Ya tentunya luar biasa ini, niat ini besar sekali dalam diri beliau. Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yasma'u kalamahuma, dan Allah Maha mendengar ucapan mereka. Ya, bukan hanya mendengar ucapan mereka, doa mereka, wa yujibu du'aahuma, dan Allah mengabulkan doa mereka berdua. Kenapa di sini ada disinggung tentang pengabulan doa, padahal yang disebut as-sami' saja? Fa innahu yuradu bis-sami'i fi maqamid du'ai, du'ai ibadah wa du'ai masalah ma'nal mustajib. Karena yang diinginkan dengan as-sami' yang Maha mendengar dalam konteks doa, itu doa ibadah atau doa masalah. Dan doa ada dua, ya. Doa ibadah, doa masalah. Itu yang diinginkan adalah makna al-mustajib, itu yang Maha mengijabahi, ya, mengabulkan. Bukan hanya Allah dengar baru nak dia kabulkan, tapi dengar dalam arti apa? Allah kabulkan. Kama qala al-Khalilu fil ayatil ukhra, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim al-Khalil di ayat lainnya, ini surah Ibrahim, inna rabbi la sami'ud du'a. Sungguhnya Rabbku Maha mendengar doa, itu maksudnya Maha mengabulkan doa. Ya, Maha mengabulkan doa. Baik. Bisa paham ini dalam konteks doa, ya. Dalam konteks doa, ya, berbeda dengan konteks umum, ya, penegasan sifat as-sama' misalnya, seperti misalnya laqad sami'a Allahu qawlan allati qalu innallaha faqirun, laqad sami'a Allahu qawlan alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, ini sami' bukan makna mengijabahi, ya, malah ini ancaman, ya, bagi orang-orang yang mengucapkan ucapan ini, ya. Mereka mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Subhanallah. Allah dengar, maksudnya tunggu, Allah akan balas itu, ya. Ya, ini kaitannya dengan al-jaza. Terus masih ada ucapan mereka, ya, ini masih berentet, ada 3 ayat berentet. Terus Wa amma khatmu qawlihi, wa amma khatmu qawlihi rabbana wab'ats fihim rasulan minhum biqawlihi innaka antal azizul ya, hakim. masih ucapannya Nabi Ibrahim ya, doanya Nabi Ibrahim. Terus fakama nabi sataka lihadar rusul fihi rahmati sabiqatu fafihi tamamu izzatillahi wa kamali hikmatihi fa innahu laysa min hikmatihi ayatrukal khalqa sudan abasan la yursilu ilaihim rasulan fahaqqaqallahu hikmatahu bibi'tsatihi li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun wal umuru kulluha qadariyuha wa syar'iyyuha la taqumu illa bi'izzatillahi wa nufudhi hukmihi. Coba apa ayat sebelumnya ini? Coba lihat mushaf. Apa ayat sebelumnya? Banyak sana. Iya, cocok. Ada setelahnya antara ayat tadi. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id. Ayat ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini disinggung tentang rahmatnya. Wa amma khatmu qawlihi, ini masih sama lanjutan ayat yang tadi. Wa amma khatmu qawlihi rabbana wab'ats fihim rasulan minhum biqawlihi innaka antal azizul hakim. Ya, perhatikan ucapan atau doa Nabi Ibrahim, rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatik, ya, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, yang mengajari mereka alkitab wal hikmah dan mensucikan mereka. Ditutup dengan innaka antal azizul hakim. Nah, perhatikan, fakama anna bi'tsataka li hadzal rasuli fihi ar-rahmatus sabighah, sebagaimana engkau mengutus, ya, rasul ini, ya, fihi padanya terdapat rahmah yang luar biasa. Ini wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin, fa fihi, maka padanya pula, pada terutusnya Nabi itu terdapat tamamu izzatillah, kesempurnaan izzah Allah Subhanahu wa taala, wa kamalu hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya. Dari sisi mana? Fa innahu laisa min hikmatihi ayatrukal khalqa sudan abathan, karena sungguhnya tidak masuk dalam hikmah Allah meninggalkan makhluk begitu saja abathan, sia-sia. Paham ini? Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada syariat. La yursalu ilaihim rasulan, atau la yursilu ilaihim rasulan, Allah tidak mengutus kepadanya rasul. Ini tidak masuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari hikmah Allah utus rasul. Bahkan itu dari tamami izzatillah, kesempurnaan izzah Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqaqallahu hikmatahu bi bi'tsatihi, maka Allah pun mewujudkan hikmahnya dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah, agar tidak ada hujjah bagi manusia sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala. Oh, kami tidak tahu, kami begini. Ya, tidak ada rasul diutus, kami tidak ngerti. Tidak ada lagi hujjah. Paham ini? Hari kiamat. Wal umur kulluha qadariyuha wa syar'iyyuha la taqumu illa bi'izzatillahi wa nufudhi hukmihi. Dan urusan seluruhnya, ya, amr ya, al-amr seluruhnya, atau amr qadari atau amr syar'i, tidak akan tegak kecuali dengan izzah Allah dan terlaksananya hukumnya. Ya, Allah Al-Aziz Al-Hakim. Terus Faqad yaktafillahu bi dzikri asma'ihil husna an at-tasrihi bi dzikri ahkamiha wa jazaiha. Nah, ini lain lagi ya. Ini lain lagi. Ini lebih dalam lagi. وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها. Kadang Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, ya, dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah dari menegaskan penyebutan hukum dan balasan dari sesuatu. Ini sebutkan apa balasannya, tapi Allah tutup dengan namanya. Ya, Allah cukupkan dengan menyebutkan namanya. Bisa paham ini? Apa tujuannya? liyunabbiha ibadahu annahum idza arrafu Allah bidzalikal ismi al-azimi. Jangan berhenti situ. Bidzalikal ismi arrafu Allah bidzalikal ismi al-azimi. Jawaban. Arafu ma yatarattabu alaihi min al-ahkam. Liyunabbiha ibadahu. Ini semua untuk memperingatkan hamba-hambanya, annahum idza arafullaha bidzalikal ismil azim arafu ma yatarattabu alaihi minal ahkam. Yang mana, ya, ketika mereka sudah perhatikan ini, ketika mereka arafullaha, mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang agung tersebut, maka mereka akan mengetahui, ya, mereka akan mengetahui apa yang berentet atas hukum tersebut, atas perkara tersebut dari hukum. Jadi Allah tidak sebutkan hukumnya, balasannya, tapi Allah sebutkan namanya. Tapi dengan kita mencermati nama tersebut, kita akan ngerti, oh begini anunya, ya, ini, ya, balasannya, ini hukumnya, karena Allah sebutkan nama ini. Bisa paham ini? Dengan contoh mislu qoulihi ta'ala fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat lam yakul falakum minal uqubati kada. Ya, dan disebutkan hukumannya apa, dapat hukuman ini, azab ini, tidak, tapi bal qala fa'lamu anna Allah azizun hakim. Ay fa idza araftum izzatahu wa huwa qahruhu wa ghalabatuhu wa quwwatuhu wa imtina'uhu wa araftum hikmatahu wa huwa wad'uhu al-asya'a mawadi'aha. Lanjut. Wa tanziluha mahallaha. Aujabalakum. Ini jawabannya idza aujabalakumul khawfa
أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزلالكم Wazalalikum. Terus. لأن من حكمته معاقبة Mudhaf saudara, mudhaf. Mu'aqabata man yastahiqul uqubata. من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. Subhanallah, ini luar biasa ya. Di juz 2 di surah Al-Baqarah, di lewat pertengahan juz 2, setelah pertengahan juz 2 ya, halaman setelahnya. Perhatikan contoh, mithlu qoulihi ta'ala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah tidak menyebutkan balasannya. Allah cuma menyebutkan nama-namanya. Ya, paham ini? Perhatikan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu lam yakul falakum minal 'uqubati kadza. Paham ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian tergelincir dari hal tersebut setelah jelasnya datangnya kepada kalian al-bayyinah, ilmu yang sangat jelas terang, Allah tidak bilang maka kalian akan dapat hukuman begini-begini. Ya, paham ini? Tidak disebutkan tak? Tapi bal qala, akan tetapi Allah menyebutkan fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala sungguh maha perkasa lagi maha memiliki hikmah. Nah, perhatikan apa artinya ai fa idza araftum izzatahu wa huwa qahruhu wa ghalabatuhu wa quwwatuhu wa imtina'uhu wa araftum hikmatahu wa huwa wad'uhu al-ashya'a mawadi'aha wa tanziluha mahallaha aw jabalakumul khawfa min al-baqa'i ala dhunubikum wa zalalikum. Ya, kelihatan ya? Jadi jika kalian mengetahui izzatahu, yani al-aziz, ya, keperkasaan Allah itu qahruhu, ya, apa penundukannya, penguasaannya, kekuatannya, imtina'nya. Paham ini? Dan kalian araftum hikmatahu, dan kalian mengetahui hikmah Allah, itu wad'uhu al-asya'a mawadi'ah, itu Allah meletakkan sesuatu pas pada tempat. Paham ini? Hikmah kan wad'ul syai' fi mawdi'ih, ini sama dengan al-adl, al-hikmah. Wad'ul syai' fi mawdi'ih, lawannya zulm, wad'ul syai' fi ghairi mawdi'ih. Paham ini? Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan Allah dudukkan sesuatu itu pada mahal, sama, mirip kedudukannya, tempatnya yang pas. Maka ini semua aujabalakumul khaufa minal baqa'i ala dhunubikum wa zalalikum, ini akan mengharuskan kalian untuk takut, muncul rasa khauf. Paham ini? Dari terus menerus berada di atas dosa dan ketergelinciran kalian. Wah, ini Allah, ya, namanya begini, sifatnya begini, wah, ya, muncul rasa takut. Ya, Allah tidak akan biarkan kita begitu saja. Allah Al-Hakim, ya, Allah, apalagi Allah Al-Aziz, Maha perkasa, Maha kuat, tidak lepas kita. Bisa paham ini? Baik. Terus wa annahu baik, sebelumnya lianna min hikmati, karena di antara hikmahnya kan kalau kita lihat Allah Al-Hakim, ya, Allah Maha memiliki hukum, ya. Nah, ini termasuk hukum jazai. Kalau saya begini pasti Allah balas, ya, pasti Allah balas. Tak mungkin Allah biarkan. Perhatikan kata Syekh, lianna min hikmatihi, dan antara hikmah Allah Subhanahu wa taala muaqabata man yastahiqul uqubah, itu menyiksa orang yang memang pantas untuk disiksa, mendapatkan siksaan. Siapa itu? Wa huwal musirru ala dzambi ma'a ilmihi, itu orang yang terus menerus di atas dosa dalam keadaan dia sudah tahu itu dosa. Beda ini al-musir ini mengeluarkan tentunya siapa? Orang yang bertobat. Dia tahu dosa, dia lakukan, terjatuh, tapi taubat istighfar kan tidak masuk di sini. Ini yang berhak mendapatkan hukum yang terus menerus di atas dosa, dia mau bertobat dalam keadaan dia tahu itu dosa. Terus ini apa hikmah Allah, wa annahu laisa lakum imtina'un alaih, dan kalian tentunya tidak akan mungkin bisa imtina', ya, enggan, tidak mau, wala khuruj, tidak bisa keluar dari hukmihi wa jazaihi, tidak akan bisa keluar dari hukum Allah dan pembalasan Allah.
Kenapa? Likamali qahrihi wa izzati, karena Allah sempurna penguasaannya dan keagungannya. Kau bisa lari kira-kira? Nah ini kan luar biasa nih, ancaman mengerikan ini dibanding disebutkan jenis adabnya. Ya, fa'lamu anna Allah aziz. Ya, tak bisa lari kalian pasti karena Allah siksa, selesai. Dan itu masuk dalam hikmah Allah Al-Hakim. Jadi kalau ada orang berdosa, itu dikasih jatahnya yang sesuai karena Allah Al-Hakim. Kan hikmah apa tadi? Wad'u syai' fi mawdi, kan? Paham ini? Wad'uhu al-asya' fi mawadhi'ah, kan? Paham ini? Ya, tempatnya dia berhak untuk disiksa, dikasih siksa, pas, kan begitu? Karena Allah Al-Hakim. Dan kapan Allah siksa? Allah Al-Aziz. Tidak bisa lari kita. Ya, tidak bisa lari, tidak bisa lepas, pasti dapat. Ya, dan itu sempurna. Ya, siksaan terus. Naudzubillah. Terus. Wakadzalika lamma Ya, qala, kita saja jemaah sekalian ini ya, di dunia ini kan ada orang-orang memang dikenal sadis, dikenal apa ya. Ya lihat kita yang di dunia ini ya, entah itu ustaz, guru atau apa tuh, kita dulu di sekolah ada Pak si Anu, Pak Fulan misalnya. Wah itu kalau kita melanggar sudah ya mungkin sudah ditahu ya. Bisa paham ini? Baik. Jadi karena kita sudah itu Pak itu tidak disebutkan, tidak dirinci, tapi itu Pak itu disebutkan saja anunya, namanya itu tergambar semua kengeriannya, kesadisannya. Kan nama orang kan nama, kadang dia namanya bagus tapi orangnya kejam ya, maksudnya ya kasar. Nah, jadi dah teringat. Itu baru ya di dunia ini itu dipahami. Sebutkan kau diapain nanti, tapi itu sudah ngerti ini orang, mengerikan. Ya, ini Pak Guru luar biasa kalau ya ada murid melanggar. Ya kita lihat ya dulu. Sekarang mungkin sudah pada takut guru ya, takut di penjara. Kalau dulu habis memang kita didobol lagi, kita mengadu di rumah bilang kita dipukul sama guru, ya dikasih lagi karena kita nakal. Yang sekarang enggak. Kami ini ya, padahal itu mereka itu tidak punya nama tertentu, sifat tertentu yang dia ya paham ini dikasih nama dengannya, tidak ya. Dari sini ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, walillahil matsalul a'la. Nah, luar biasa ini. Sebutkan apa hukumannya? Ya, siksaannya apa, tapi disebutkan nama Al-Aziz Al-Hakim. Paham ini? Hikmah Allah pasti kau dapat. Kau pantas pasti kau dapat. Nah, kapan kau harus dapat, tidak akan bisa lari. Tidak bisa keluar, tidak bisa. Ya, itu yang terakhir tadi. Laisa lakum imtina'un alaih. Tidak bisa kau menolak. Ya, kalau sudah siksa tidak bisa khuruj, tidak bisa keluar dari hukum Allah, balasan tidak bisa. Karena Allah Al-Aziz. Paham ini? Dan siksaan itu antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak masuk dari hikmah Allah samakan yang taat dengan ya, yang pendosa. Rugi kita taat kalau begitu. Ya, sayang kita taat, ujung-ujungnya disamakan kan. Pendosa lihat koruptor saja di dunia ini. Kan komplain mereka. Korupsi sekian di penjara lamanya, ini korupsi sekian triliun penjara sekian lamanya. Paham ini kan komplain mereka. Ini dunia ini ya. Ya, itu kan kenapa tidak hikmah? Tidak cocok. Orang mestinya semakin mana korupsinya semakin besar, semakin lama hukuman penjara. Ini tidak. Tapi Allah jangan ada usah repot-repot. Allah Al-Hakim. Paham ini? Kalau memang berhak dapat, selesai. Ya, paham ini? Terus menerus melanggar ya, sudah tahu itu dosa, tidak mau bertobat, tunggu. Bisa paham ini? Ini tidak disebutkan hukumnya, balasannya, tapi disebutkan dua nama ini. Ayo lanjut, mirip. Masih ini cabang ini ya, cabang dari masalah tadi. Itu apa? Penyebutan apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penyebutan hukum dan balasan. Yang kedua,
وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. Terus. يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. Subhanallah ya. Ini wakadzalika lamma qala illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim lam yakul fa'fu anhum au utrukuhum wa nahwaha. Siapa ini? Disebutkan kan? Ya, bentuk balasannya apa? Bal qala fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Paham ya? Yani fa idza araftum dzalika wa 'alimtumuhu 'araftum anna man taba wa anaba fa inna Allaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu fa yadfa'u anhu al-'uqubah. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian takdiru alaihim, ya, mampu atas mereka, maksudnya menangkap mereka, menguasai mereka, ya. Paham ini? Allah tidak bilang fa'fu anhum, maka maafkan mereka, itu tinggalkan atau yang sejenisnya. Akan tetapi Allah langsung tutup dengan dua namanya yang luar biasa. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita lihat di surah Al-Maidah. Ini hubungannya tentang apa ini? Hukuman apa? Al-Maidah ayat 3-4. Baik, wa subhanallah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Itu orang-orang yang melakukan kerusakan, memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan ay qattalu satu, au yusallabu dua, au tuqatta'a aydihim arjuluhum min khilaf tiga, au yunfaw minal ard empat. Ya, dia dipotong-potong, dibunuh, disalib. Yang ketiga dipotong silang, tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan, atau yunfaw minal ard, dibuang, ya, diasingkan. Paham ini? Kemudian diperkecualikan illal ladzina tabu, atau sebelumnya di akhir dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Diperkecualikan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kalau dia tidak dapat, misalnya disembunyi, tidak dapat, dia tobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, apa Allah pun, ya, untuk dianya, ya. Adapun hukum misalnya, ya, namanya buron misalnya dia dapat, ya, itu lain cerita. Sebab ini itu kembali ke hakim bagaimana dia ini. Tapi untuk dianya sendiri tidak ada masalah. Paham ini? Dia belum ditangkap, belum dapat, dia taubat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Paham ini? Walaupun disebutkan ini hukum ini sudah dimaafkan, ya, sudah dibiarkan. Yakni fa idza araftum dzalika wa alimtumuh, ya, kalau kamu sudah tahu itu, ya, maka kalian akan tahu bahwasanya barang siapa yang taubat dan kembali kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengampuninya dan merahmatinya, dan dengannya fa'u anhul uqubah, dan dengannya Allah lepaskan dia dari uqubah, ya. Paham ini? Terus ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع يد السارق وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. Subhanallah, ya. Ini tentang had, sama di surah Al-Maidah, had pencurian, ya. Orang yang mencuri. Walamma dzakara uqubat tasarik, Allah menyebutkan hukuman bagi pencuri, qala fi akhirnya nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ai azza wa hakama faqata yad sarik. Allah Maha Mulia, Maha memberi hukum, dan dengannya Allah memotong, yang memutuskan hukum potong tangan bagi pencuri. Ini semua karena aziznya Allah, izahnya Allah, dan hikmah dan hukum Allah. Dan itu subhanallah pas sekali, cocok sekali. Coba lihat ini kondisi kita sekarang, ya, jauh dari hukum ini. Ya, pencurian sekarang merajalela. Antum lihat di berita-berita online, di media sosial. Itu tiap hari curi tabung, curi beras tak 2 karung, tak berapa biji tabung, itu mahal sekali.
Paham ini? Tidak ada curi barangnya orang, curi laptop, curi macam-macam. Ya, curi sapi, curi ini, la ilaha illallah. Karena kenapa? Dia tahu ini curi paling didapat, ya sudah. Penjara paling penjara berapa bulan keluar, berapa tahun keluar. Begitu dia. Jadi coba ini, terapkan ini hukum, subhanallah. Karena Allah ini hukum dari Al-Hakim. Ya, ini hukum pas sekali, cocok untuk kita memang. Bayangkan itu sanksi sosialnya itu potet tangannya boleh. Tidak tangan kanan, kemungkinan besar ini. Hati-hati kalau masih ada tangan kirinya. Iya, paham ini? Masih ada tangan kirinya masih bisa mengunci, ambil kas. Bisa paham ini? Dan seterusnya. Baik. Dan itu karena izah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Aziz. Allah mau suruh potong. Ya, wa azza wa hakama fa'aqaba al-mu'tari syar'an wa qadaran wa jazaan. Dan juga Allah Maha Izzah dan Maha memiliki hukum yang dengannya Allah menghukum, ya, mengiqab, memberi hukuman kepada orang yang melampaui batas secara syariat, secara qadaran wa jazaan, secara apa jaza, hukum jaza itu pembalasan. Terus walamma dzakara Allahu mawarithal warathati wa qaddaraha qala fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima fakaunuhu aliman hakiman ya'lamu ma la ya'lamul ibadu wa yad'u al-asya'a mawadhi'aha. Selalu ini kalau ada hakim di antara ini maknanya kan al-hakim itu nanti bisa lihat di akhir tafsir As-Sa'di. Jadi Al-Hakim itu kan dua, yang maha memiliki hikmah dan maha memiliki hukum. Paham ini juga dua makna, penggandengan dua makna ini luar biasa ya. Paham ini? Di sini hikmah itu wad'u syai' fi mawdhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini selalu muncul ini makna. Jadi itu pas sekali Allah tetapkan seperti ini, pas cocok. Termasuk Allah siksa orang itu pas sekali. Kalau dilihat orangnya cocok sekali. Allah sudah kasih hidayah, irsyad wal bayan, diutus Rasul, turun kitab, ya. Dia satu zaman dengan Nabi dan Rasul tersebut, dia ingkar apa semua, pas sekali dia ditolak. Iya, paham ini? Dia tidak mau beriman. Ya, dikasih teguran, tidak mau. Ya, pas sekali. Coba antum lihat nih, karena kita, subhanallah ya, kita seorang pendidik, guru atau orang tua, anak-anak kita kasih kesempatan. Melanggar 1-2 kali, oh ya nanti mungkin dia lupa apa semua. Tapi kalau kalian sudah berkali-kali ya sudah dapat hukuman yang cocok karena sudah berkali-kali, ya sudah exit, sudah balik-balik, ya keluarkan dihukum begini, hukum begini. Itu antara kita saja dipahami, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Al-Hakim, ya. Kan kalau orang bilang bahasa manusianya kan tidak bijak ini, masa dia biarkan, ya, membiarkan, kan ada pembiaran, masa dibiarkan enak-enak begitu saja dihukum enak-enaknya, melanggar, ya besarnya pelanggarannya dia tidak ada hukumannya, kita baru melanggar sedikit sudah datek, ya kan begitu arunya. Itu tidak adanya hikmah itu karena kita terbatas. Tapi Allah tidak ada yang seperti itu. Allah Al-Hakim. Terus termasuk itu penetapan warisan ya. Ini masuk orang-orang liberal, orang-orang zindik, komplain ya, perempuan 1, laki-laki 2. Jangan kira. Ya, data para ulama kan sudah jelaskan itu laki-laki wajar saja dapat 2, itu dia tanggung nafkah apa semua, mempanai, ikutanya mempanai. Enak-enaknya perempuan dipaneki. Ya paham ini, dan seterusnya kan banyak dia tanggung laki-laki, dikasih 2 bagian dari perempuan. Subhanallah, coba lihat. Itu kan antara hukum warisan ya, dari asobah. Terus فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. Itu pembagian itu sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah Allah. Luar biasa itu. Jadi kalau kita yakin ini 2 nama luar biasa, tenang kita terima syariat ini apapun yang Allah tetapkan. Sunnah Allah Al-Alim, Maha tahu. Kita ini jahil. Coba lihat malaikat kemarin, ya. Yang kita bahas contoh yang kemarin, malaikat itu coba lihat secara sepintas selalu dia lihat manusia melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Ngapain dicipta? Ngapain?
Tapi subhanallah, baru Allah cipta Adam, Allah kasih ilmu Adam, Allah tanya malaikat tentang nama-nama benda tidak tahu, Adam yang tahu, Allah kasih ilmu langsung la ilma, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Bisa paham ini? Baik. Apalagi ini syariat rincian-rinciannya dari al-alim al-hakim. Semua ini bihasabi ilmillahi wa hikmatihi. Terus فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم أي لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة وصارت المواريث فوضى. صدق رحمه الله. Betul kata beliau rahimahullah. صارت المواريث فوضى. Seperti apa yang terjadi? Sudah ada ketetapan syariat, dia mau bagi kau ini saya anak tua, kamu ini saya dapat ini. Kacau, pembunuhan. Dan seterusnya. Bagi warisan mestinya happy kan, berbahagia. Alhamdulillah dapat ini, bukan malah baku bunuh, baku tobok, ya, baku serang. Ini cuma seandainya diserahkan ke kita, hancur kita. Coba kita tunduk saja selesai. Sudah hitung, kasih ustaz. Bagaimana dari sisi faraidnya ini? Ya, ini anak perempuan seperluar gini asobannya sekian, totalnya sekian. Begini hitungannya, silakan bagi realnya bagaimana? Tapi hitungannya begini. Subhanallah, tunduk semua. Aman tuh. Aman, puas semua. Adapun kau membaku kasih semua di belakang, ya urusan kamu. Jangan baku potong memang. Karena dia bilang ada syubhat biasa begini. Ridho aja Ustaz. Dia bagi rata saja. Belum tentu. Coba bagi sesuai warisan. Ketika semua sudah dipegang, belum tentu dia mau kasih bagian. Ya. Berbeda dibagi rata memang, ya sudah pasrah saja dia. 2:1 jadi 1:1. Tapi coba kasih laki-laki 2 bagiannya. Kira-kira dia mau kasih saudaranya setengah dari itu? Dia dapat 1 M, dia bilang ini 500 juta kan? Tidak mau. Jangan kan 500 juta, mungkin 10 juta saja. Cuma bilang ada ton jiwamu. Bisa paham ini? Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Terus وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. Subhanallah. Terus ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. Sudah? Sampai situ dulu. Walamma dzakarallahu mawarithal warasati wa qaddaraha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya warisannya ahli waris. Warasa itu jamak dari waris, sama kafir kafara, waris warasa. Wa qaddaraha, dan Allah tetapkan jumlahnya, yaitu dalam pembahasan pewarisan ada fard, ada ta'sib, ya, ada fard, ada bagiannya 1/2, 1/4, 1/8, ada 1/3, 1/6, 2/3, kemudian ada thuluthul baqi. Ini fard. Itu dengan batasi, dengan persen-persen itu. Ada yang asobah. Berapa dia dapat sisa? Itu tidak ada. Banyak sedikit, intinya dapat sisa. Itu asobah. Bisa paham ini? Ini 2. Paham ini? Ya Allah tetapkan faridatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakiman. Allah tutup dengan 2 namanya yang mulia, aliman hakim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha memiliki hikmah, memiliki hukum. Ya, dari sisi hukum saja sudah hak Allah. Dia yang punya hukum, tetapkan. Ya, dan itu sejalan dengan hikmah Allah. Yang mana hikmah ini dasarnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Luasnya Allah tahu, Allah yang cipta kita, apa yang cocok untuk kita, apa yang baik untuk kita. Subhanallah. Ini saja sampai kita pahami sampai batas makna ini sudah tenang kita. Ya, kita saja coba lihat ketika ada orang yang sayang sekali sama kita, ada pembagian ini, serahkan saja ke mama, ke bapak, ya. Karena saking ya kita ngerti nih orang doa kita bijak dalam. Kita tahu dia kalau yang begitu pasti adil misalnya. Sudah bilang kasih saja. Biar mama yang bagi, bapak yang bagi, kan biasa begitu anak-anak. Paham ini? Biar bapak yang bagi. Nanti insya Allah adil itu bagus dia bagi. Itu di antara kita makhluk ngerti. Ya, apalagi Allah Al-Alim Al-Hakim. Fakunuhu aliman hakiman ya'lamu ma la ya'lamul ibad.
keberadaan Allah Al-Alim Al-Hakim itu Allah Maha mengetahui apa yang hamba tidak tahu. Wa yadha'u al-asya'a mawadhi'aha, dan Allah meletakkan sesuatu pada tempat-tempat. Ya, ya'lamu ma la ya'lamul ibad, ini Al-Alim. Wa yadha'u al-asya'a mawadhi'aha, ini Al-Hakim. Fakhda'u lima qalahu wa fassalahu fi tawzi'il amwali ala mustahiqiha. Maka tunduklah. Kalau kita yakin doa nama ini kan tenang tak? Kira-kira Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha hikmah, pasti pas. Dan Allah memang haknya. Ya, Al-Hakim, yang Maha memiliki hukum. Ya, hukum syar'i, hukum qadari, hukum jazai. Bisa paham ini? Tenang. Maka tunduklah kalian pada apa yang Allah ucapkan dan Allah rincikan fi tawzi'il amwal, pada tawzi' pembagian harta-harta tersebut ala mustahiqiha, kepada orang yang berhak mendapatkan bagian itu. Alladzina yastahiqunaha, ya, paham ini? Yang memang mereka berhak, ya, untuk pembagian harta itu. Bihasabi ilmillahi wa hikmati, yang mana semua pembagian ini, ya, persen-persennya pernya apa ini, persentasinya seperti ini, ya, asobahnya apa, semua ini di atas hikmah Allah dan ilmu Allah, sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah Allah. Falau wukilala, kemudian lihat konsekuensi bagaimana kalau kita keluar dari hukum Allah, dari aturan ini. Falau wukilal ibadu ila anfusihim, seandainya urusan ini, ya, hamba diwakilkan, diserahkan, ya, kepada diri mereka sendiri. Wakilallah, dikatakan kepada mereka wazi'uhu antum, kau bagi sendiri ini harta ini. Ada hartanya bapakmu, mamamu meninggal ini, bagi sendiri. Bihasabi ijtihad, sesuai dengan ijtihad kalian. Maka apa yang terjadi? La dakhalahal jahlu wal hawa wa adamul hikmah. Ya, maka kejahilan, hawa nafsu, tidak adanya hikmah akan memasuki pembagian itu. Coba melihat. Ya, jangan dibagi warisan. Ya, ada nasi kotak saja, ya, ada kue. Kira-kira bagaimana bagi-baginya itu? Yang besar kantonnya, besar banyak juga kue, kasih masuk. Kami ini, nafsu. Apalagi lapar, musim hujan, sudah. Ambil 2, ambil 3. Kami ini, taib. Wasaratil mawarithu fawdha. Maka menjadilah pembagian harta warisan itu kekacauan. Ya. Wa hasala fi dzalika min ad-darar ma Allahu bihi alimun, dan akan terjadi pada pembagian harta warisan tersebut dari bahaya-bahaya, ya, kejelekan-kejelekan yang hanya Allah yang tahu. Coba ya, itu terjadi toh. Ya, dia muslimah, satu keluarga muslim semua, agamanya Islam. Meninggal bapaknya, meninggal ini, ada warisan, ya, kan gampang. Ini alhamdulillah negara kita juga ada di mana itu, Kementerian Agama, ya, dan difasilitasi, mereka banyak orang paham tentang yang beginian, ya. Itu sih sedih kasih tahu ini sekian, ini yang hidup ini, yang sudah meninggal ini ahli waris dan seterusnya. Itu bisa dihitung. Itu yang ahli itu bisa berapa detik, berapa menit, bisa langsung. Untuk persennya, ya, kan nanti realnya kan baku hitung. Untuk realnya nanti panggil ahlinya. Kalau untuk bagian ini berapa, 1/3, 1/2, itu bisa langsung dihitung. Mudah sekali insyaallah. Ya, apalagi sudah ahli, ya. Ini kayak Syekh Nu'man itu cepat sekali. Ini mayitnya ini masih hidup, ini ahli waris sampai ujung. Wah, ini dicoret, ini dihajab, itu dulu diselesaikan. Baru ini yang hidup, yang memang dapat ini mana fard, sahibul fard, terakhir baru asabah, taksib. Ya, itu fardnya dulu berapa ini, baru cari angkanya, ya, yang mengumpul semua. Baru sekian, baru sisanya ini. Itu langsung bisa cepat sekali dihitung gitu. Bisa paham, ya? Tapi mereka berpaling. 1/1, bagi rata saja. Ayo bagi rata, mulai. Ya, jadi masalah. Paham ini? Ada yang mau ini, dan seterusnya, kacau. Ya, kacau. Taib. Walakin, jadi Allah tidak biarkan kita begitu. Udah bagi sendiri, tidak. Walakin tawallaha wa qassamaha bi ahkamil ismah wa awfaqiha lil ahwal wa aqrabiha lin nafa. Akan tetapi Allah yang urus itu. Ya, Allah yang bagi harta warisan itu, tetapkan dengan seadil-adil pembagian.
yang paling cocok dengan kondisi dan keadaan dan yang paling dekat dengan manfaat. Bisa paham ini? Terus ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. hati-hati perhatikan. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وحكمته. Oleh karena itu barang siapa yang mencelah qadaha pada satu dari hukum-hukum Allah, atau dia bilang lau kana kada atau kada, seandainya begini, maka dia telah mencela ilmu Allah dan hikmah Allah. Yang ngeri ya, syariat luar biasa. Dan itu nampak sekali. Karena banyak kerusakan di atas muka bumi, karena banyak manusia berpaling dari hukum Allah. Ya, hukum hijab, hukum had, hukum hudud. Ya, yang bunuh dibunuh juga, yang mencuri potong tangannya, ya, yang berzina dicambo, yang sudah menikah dirajam. Betapa banyak orang mau dirajam. Coba tuh, ini tahun baru kemarin luar biasa, ya. Pahami, coba lihat betapa banyak berzinahan kemarin. Ya, yang minum khamar jangan tanya, yang pakai sapu-sapu jangan tanya, pengedar jangan tanya. Itu Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, di tahun lalu kalau tidak salah, di sekitar bulan Syawal itu hukum mati. Ya, bawa sekian kilogram narkoba, khutbah saya dapat sendiri 2 kali khutbah itu tentang narkoba. Ya. Khutbah Jumat di Masjid Nabawi, ya, itu waktu itu tentang, kemudian ada ceramah dars khas Syekh Abdul Razak kalau tidak salah, atau Syekh Sulaiman Ar-Rahili juga Masjid Nabawi, tentang itu, tentang narkoba, ya, tentang khamar, tapi dikiaskan ke situ narkoba kan lebih parah narkoba ini dibanding khamar itu sendiri, pengaruhnya kejelekannya itu luar biasa. Ya, macam-macam. Tapi sekarang subhanallah, ini karena kita tidak gunakan, tidak pakai. Tapi kalau subhanallah dipakai, insya Allah terwujud keamanan, ketenteraman. Bisa paham ini? Ketika ini hukum Allah dari Al-Alim, Al-Hakim, itu diterapkan, dipakai. Ya, mau mencuri, potong tangannya, berzina, ya, belum menikah, cambuk 100 kali. Wah, sakit itu pari. Sakit 100 si bilangan, ya, bukan 1-2 kali, 100 kali, berdarah, pingsan. Ya. Paham ini? Tidak ada kan belas kasihan itu. Terus sudah menikah, apa sudah kakek-kakek? Pergi sewa ini, berzina, naudzubillah. Itu rajam. Nikah dengan nikah syar'i itu. Mau kakek-kakek, mau anak muda sudah nikah syar'i, dirajam. Lempari batu sampai mati. Nah, ini nanti insya Allah kita lanjut ya. Kita terpotong di mana? Di tengah paragraf. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya. Karena masih ada contoh lain beliau akan sebutkan ya. Pembahasan lain di bawah. Ilahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.